Halo para manusia yang ada di bumi. Ya, ini talking head pertama gua. Ya, teman-teman, jadi gua mau belajar komunikasi talking head ya. Jadi pengen menyampaikan apa yang ada di kepala di kehidupan sehari-hari. Jadi gua pertama kali ini mau ngebahas ada hal yang menarik. Jadi banyak banget orang yang sok tahu ya. Jadi udah sok tahu dia bertanya tapi nggak ngerti apa yang dia tanyain gitu. Jadi bahasa kasar. Lu tahu gak sih apa yang lu tanyain? Gitu. Lu ngerti gak sih apa yang lu tanyain? Jadi hal ini menggelitik banget sih buat gue gitu loh. Kalau dalam hidup gue sih gue belajar banget, kalau gue nggak tahu ya gue nggak tahu gitu loh. Jadi nggak usah sok tahu ya bahasanya ya. Contohnya gini, Ren, gue mau ngambil IT. Oke. IT itu gimana sih? IT itu apa sih? Nggak usah gimana. IT itu apa sih? Kerjanya bagaimana sih? Ini akan panjang sih kalau gue bahas ya. Mulai dari IT itu apa aja lo mesti belajar komputer lagi yang dasar. Kemana-mana bro, jadi belajar SD lagi bro. Ada hardware ada apa aja. Ada softwarenya itu bagaimana. Jadi panjang, jadi jadi ketika bertanya tuh baiknya ya kita minimal apa ya, sebelum bertanya gue mau ngambil ini, keputusan gue mau ambil, baru bertanya ini apa sih gitu loh. Kebalik menurut gue, jadi lucu gitu. Jadi contoh lain lagi ya. Nah, tadi pertanyaan tadi nih yang di dunia nyata. Ini analoginya ibaratkan, gue mau jadi dokter dong, gue mau ambil dokter. Lalu gue tanya dokter itu apa sih? Mampus gak lo? Dokter itu kerjanya apa sih? Gitu. Nah, dokter itu ada generalis ya bro, dokter umum, ada spesialis bro. Spesialis otak, spesialis gigi, spesialis jantung. Kenapa? Karena itu perlu alat yang berbeda dan ilmu yang berbeda. Lu punya alat-alat kedokteran gigi gitu ya, bor gigi segala macam, lu mau buka buat di otak gitu. Ya nggak tahu bisa apa enggak sih ya. Kalau ilmu lu ada di otak, untuk spesialis otak pakai alat apa, kalau lu tahu itu gunanya pasti ya bisa aja gitu loh. Lu mau mantek paku di tembok pakai tang juga bisa, betul gitu. Jadi kita bener sih harus tahu dulu gitu apa yang mau kita tanya. Contoh lain lagi pertanyaan yang disampaikan, Ren, gue mau bangun website e-commerce, berapa deh paling murah? Mampus gak lu ditanya begitu. Mau jawab bodoh juga bisa, mau jawab pinter juga bisa gitu. Mau jawab setengah-setengah juga bisa, gini loh. Gini ya, kita jawab yang melebar dulu. Kalau lu nggak tahu apa-apa, itu ada namanya jasa konsultan. Bayar bro, jangan mengharapin teman juga malas bayar, lu nggak bayar, mau temen mau kagak juga, kalau ngutang belum tentu lu bayar kan. Jadi kalau ada konsultan itu dia ngerti apa yang kebutuhan lu, dicari kira-kira yang tepat apa, itu konsultan lu mesti bayar. Nah tapi ketika mentah-mentah bulat-bulat lu tanya ke gua, bangun website e-commerce berapa duit sih gitu, lalu gue jelasin kebutuhan fitur lu apa, lalu tertawa gitu. Lu tertawa dengan kebodohan diri lu sendiri sih menurut gua. Karena lu nggak tahu fiturnya apa. Kan e-commerce lu mau bikin kayak Amazon, sanggup gak duit lu? Kan nggak bisa begitu bro. Lu harus paham dulu apa yang lu mau buat. Lebih mudah lagi secara umum ya. Ren, gue mau bangun rumah loh. 21 meter rumahnya. Berapa duit ya? 100 juta. Kemahalan gak ya? Ya tergantung bro. Kalau 100 juta lu pakai granit semua tuh satu rumah, terus batunya bukan pakai bata, bukan pakai hebel, bukan pakai batako, lu corin semua tuh pakai hot mix, lu kasih emas berlian, ya itu pasti murah. Ya kan gila, maksudnya lucu ya, pertanyaan-pertanyaan orang tuh kadang-kadang tuh lucu gitu bro. Lu nggak tahu tentang rumah, cari tahu dulu, baru bertanya ke temen gitu. Misalkan, Ren, spesifikasi rumahnya ABC, ini sama dengan rumah ABC.
cuman hanya lokasi berbeda gitu. Nah balik lagi nanti kan kita panjang berbicaranya, kebutuhannya apalah segala macem, keperluannya apa, kepentingan apa, plus minusnya apa, panjang lebar bro. Jadi gue lucu ketika orang marah, kita jawab pertanyaan dia tuh, lalu dia marah gitu. Sorry ya, maksud gue ini cuma pandangan lo aja sebagai orang IT ya, bukan begitu bro, bayar aja gitu loh, bayar konsultan lah. Gue akan tulisin tuh perinciannya, kebutuhan lo. Oh oke, bahasa yang lo gunain apa? Perusahaan lo butuhnya berapa ratus ribu user? Kebutuhan usernya apa aja? Gue sebagai konsultan gue akan siapin. Gue akan jadikan sistem analis, gue berbicara, kita rancang, algoritmanya kita rancang. Baru kita suruh programmer bekerja. Dan itu bayar bro. Begitu. Jadi nggak bisa cara bodoh jawabnya, cara bodoh terus kalian merasa tertawa, merasa pintar. Itu ya itu menertawakan kebodohan kalian sendiri gitu loh. Jadi ya. Jadi ketika ditanya fiturnya apa, nanti kalian tertawa. Yang sederhana aja nggak bisa bro. Kalau lu ngomong bikin website yang sederhana kayak gimana? Jabarin dulu sederhana. Lu bikin Google tuh cuma tulisan Google sama kolom satu. Berapa triliun Google bikin bro? Ya jadi ini keseharian yang sebenarnya menggelitik gua gitu loh. Kegoblokan yang orang gak sadar. Mungkin gue juga kadang gak sadar kali ya. Tapi enggak lah. Gue berusaha apa yang gue gak tahu, gue bilang gak tahu gitu loh. Gak tahu aja gitu. Contoh ya, gue ngomongin budaya deh. Gue gak pernah mau masuk tuh. Orang Jawa bisa tersinggung sama orang Jawa, orang Dayak bisa tersinggung sama orang Dayak. Karena gak ada aturannya, gak ada. Kalau hukum kan ada KUHP. Lu gak bisa melewati batas-batas hukum itu. Kalau budaya itu gue gak tahu bro. Apakah tertulis tuh hukum budaya atau cuma ketersinggungan pribadi. Aduh Randy hidungnya pesek. Gue tersinggung, berantem yuk. Bangsat kan gak bisa begitu gitu. Apa sih jadi gila gitu. Jadi gak masuk akal gitu. Jadi ya kalau mau kayak gitu nanti kayak peradaban zaman misalnya di Kalimantan zaman dulu, sesama suku mungkin saling penggal ya, karena hidupnya di hutan, berebutan cari makan kan, berebutan wilayah, kita penggal-penggalan aja. Mau pakai budaya tuh sulit, makanya gue gak pernah mau masuk. Gue gak ngerti, dan itu contoh ekstrim ya mungkin. Dan gue juga gak mau cari tahu sih. Gue mau menjalani yang ada di hidup perkotaan di sini ya dengan hukum-hukum sosial, hukum-hukum yang pemerintah buat. Nah jadi maksud gue ya panjang begini. Ya kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu gitu. Intinya sih itu. Jangan sok tahu udah gitu, sok tahu dikasih tahu terus sok marah gitu. Karena lu nggak mendapatkan jawaban yang lu inginkan. Misalkan, oh murah nih segini lu pakai aja. Men. Ya itu jawaban bodoh aja sih. Kalau lo mau menyenangkan orang sih bisa. Tapi kalau lo mau berpikir kritis, pintar, kita kan belah-belah dulu case-nya. Dan itu panjang men. Ya pilihannya lu bayi-bayin gua. Terakhir gua kopi di Starbucks gitu ya. Kita sambil meeting, bahas detail. Atau lu bayar gua gitu. Dan ini lucunya, ini penutup ya. Jadi lucunya itu kalau cuman galak-galakan, sok-sok galak supaya terlihat pintar, lucu gitu. Ya. So ini pesan gue pelajarannya ya. Kalau you nggak tahu bilang nggak tahu, cari tahu dulu, baru bertanya, baru ambil keputusan. Nah kalau pertanyaan yang gue terima sering itu biasanya gue mau ngambil keputusan, baru tahu ini apa sih gitu. Untungnya belum diambil tuh keputusan. Kalau udah diambil keputusannya, ibarat lu nyemplung ke sungai di Kalimantan, lu nggak tahu itu muara, sungai, hutan apa yang gambut punya air gitu. Lu nggak ngerti apa itu, tiba-tiba ada ular, ada buaya, dicaplok. Tapi kalau lu udah jago ngerti kan, lu bisa bawa parang, lu bisa bawa tombak, lu bisa bawa alat untuk menyelamatkan nyawa lu.
Ya kira-kira itu, jangan terlalu bodoh lah ya. Lebih kritis dulu baru bertanya. Ketika udah bertanya dapat jawabannya itu, ya lu nggak usah ketawa gitu, nggak usah sok-sok pintar, sok-sok tahu. Oke, udah kepanjangan talking head gua kali ini. Thank you. Nanti gua akan bahas yang biasa orang-orang alami tiap hari ya. Thank you, bye. Ciao.